Irene tak menyangka rival benar-benar datang. Ia pikir rival bercanda ingin main ke Purwokerto. Karena itu Irene tak keberatan memberitahu alamat pondok. Dulu ia memang sempat mengagumi rival. Belum sampai tahap suka, hanya ngefans. Tapi setelah tahu rival menyukai kakaknya, Irene mundur teratur menjadi pengagumnya. Gak nyangka banget rival datang. Bi Rohmah, temani Irene ke ruang tamu yuk. Irene melirik Bibi Rohmah yang tengah mengiris buncis. Ini kerjaan Bibi gimana? Terusin nanti aja, timpal Irene. Aku juga ikut, sahut Arham. Ia tak mau berdiam diri sementara sang calon istri dikunjungi laki-laki lain. Irene menoleh Arham. Ayo, nanti kamu kenalan sekalian sama rival. Irene tersenyum. Rasanya tak masalah jika Arham berteman dengan rival. Rival hanyalah bagian dari masa silam yang turut memeriahkan masa pubertas Irene ketika awal tertarik dengan lawan jenis. Arham mengerucutkan bibirnya. Sepertinya Irene tak peka dengan kecemburuan yang tengah bergemuruh di dalam dada. Irene didampingi Bibi Rohmah menemui rival di ruang tamu, sementara Arham menguntit di belakang. Saat Irene melangkah menuju ruang tamu, rival menganga sekian detik. Jika diibaratkan tengah menonton film, Irene seolah berjalan dengan mode slow motion dan ujung kerudung yang berkibar-kibar. Tak lupa helaian daun yang berterbangan seolah mengiringi langkah Irene. Musik nan mengalun syahdu menjadi pengawal. Sempurna. Irene terlihat begitu cantik. Rival tak menyangka si tomboy yang sudah ia kenal dari kecil dan selalu tampil aut-autan itu kini sangat jauh berbeda. Dulu dekil, sekarang bersih. Dulu kacau, sekarang memukau. Dulu berantakan, sekarang menawan. Dulu burik, sekarang cantik. Dulu bengal, sekarang anggun maksimal. Benar-benar luar biasa. Rival sadar satu hal. Jangan memandang remeh perempuan yang kau lihat dekil dan tak terawat. Mereka akan cantik pada waktunya. Wah, Irene cantik banget ya sekarang. Gak sia-sia aku samperin jauh-jauh ke sini. Akhirnya ketemu bidadari. Rival tersenyum mereka. Kamu bisa aja, Rai. Gimana kabarmu? Lama gak kontak. Irene duduk di sofa seberang. Bibi Rohmah duduk di sebelah. Sedang Arham berdiri di belakang Irene. Agak jauh sedikit. Arham tak menyukai cara rival memuji Irene. Terlalu lebay dan cari perhatian. Alhamdulillah baik. Kamu juga baik kan? Terlihat dari perubahan positif kamu. Jawab rival sembari tersenyum manis. Alhamdulillah baik juga. Kamu kesini sendiri. Katanya mau ke tempat teman kamu. Irene bertanya lagi. Iya, aku tadi ke tempat temanku dulu, terus aku kesini. Temanku baru nikah. Aku gak bisa datang waktu itu, soalnya lagi ada kerjaan di luar kota. Jadi baru bisa kesini hari ini. Oh, teman kamu di Purwokerto mana? Gak jauh kok dari sini. Kamu pasti kenal. Orang dia nikah sama mantan santri sini. Si Aska yang nikah sama Mira. Irene membulatkan matanya. Oh alah, jadi kamu temannya Aska. Ya Allah, dunia sempit. Irene tertawa. Begitu juga dengan rival. Dia ikut tertawa. Arham merasakan ada hawa panas yang tengah membakar. Bahkan Irene lupakan keberadaan dirinya. Asik mengobrol bareng rival. Tertawa-tawa seolah dunia milik berdua. Lupa ada calon suami di belakang. Arham berdehem bahkan juga terbatuk-batuk. Seketika Irene ingat. Ia belum mengenalkan Arham pada rival. Irene menoleh ke belakang. Arham masih mematung dengan wajah mendung. Oh ya, aku lupa ngenalin seseorang. Us-us sini. Irene beranjak dan meminta Arham duduk di sofa juga. Arham melangkah gontai. Api cemburu sudah terlanjur tersulut. Ekspresi wajahnya datar. Kenalin Rai, ini Arham, calon suamiku. Irene tersenyum menatap Arham. Arham mengulurkan tangan untuk menjabat rival. Rival menyambut jabatan tangan itu kendati kaget setengah mati. Ia tak menyangka bahwa Irene yang sudah berubah bak princess itu akan menikah dengan pria yang penampilannya terlihat sederhana. Dari tampilan luar Arham, rival sudah bisa menebak bahwa Arham adalah salah satu ustadz yang mengajar di pondok ini.
Diam-diam udah punya calon suami nih Irene. Beruntung sekali masnya dapat calon istri seperti Irene. Raival tersenyum dan mengangguk pada Arham. Arham hanya tersenyum tipis. Laki-laki akan mengatakan bahwa sang calon suami beruntung mendapatkan calon istri seperti Irene. Berbeda dengan yang dilontarkan para perempuan yang mengatakan sebaliknya. Irene lah yang beruntung mendapatkan Arham. Gak sia-sia kamu mondok di sini, Ren. Dapat jodoh. Aku mesti mondok kali ya biar cepet dapat jodoh. Raival tertawa. Irene ikut tertawa. Bisa kok mondok di sini. Nanti masuknya kelas santri dewasa. Irene menyadari bahwa orang yang tampan atau cantik, yang dikira orang banyak yang suka dan tak sulit menemukan jodoh, nyatanya kadang justru susah menemukan jodoh terbaik. Mereka juga sama saja dengan orang-orang yang penampilan fisiknya biasa saja. Mungkin pernah trauma, terlalu selektif, belum menemukan yang cocok, atau belum siap menikah. Sayangnya kamar santri dewasa untuk laki-laki sudah penuh. Sela Arham segera. Tak terbayangkan seandainya Raival mondok di sini. Laki-laki itu mungkin kerap mendatangi Irene. Apalagi wajah Raival tergolong tampan melebihi standar. Jangankan gadis-gadis muda, wanita paruh baya macam Bibi Roma pun tak berkedip menatap Raival. Mungkin tengah mengagumi ketampanannya. Oh iya, udah lama ngobrol Mas Raival belum bikinin minuman juga. Bibi ke belakang dulu ya, bikinin minum dulu. Bibi Rohma pamit undur diri. Biar saya aja Bibi terusin masak aja. Irene beranjak. Ia melirik Raival. Bentar ya Ri. Irene beralih menatap Arham. Us-us di sini dulu ya, temani Raival. Ia segera menyusul Bibi Rohma yang sudah keluar lebih dulu. Atmosfer terasa canggung saat dua cowok ganteng berada dalam satu ruang dan masing-masing punya rasa untuk gadis bernama Irene. Hanya saja Arham sudah cinta berat, sedang Raival baru sebatas tertarik dan mengagumi. Sudah lama kenal sama Irene, Mas? Tanya Raival mencairkan suasana. Belum sih, tapi kami yakin untuk menikah. Jawab Arham mantap. Raival mengangguk-ngangguk. Dalam hati ia merutuki dirinya sendiri yang menyesal. Kenapa nggak mengejar Irene sedari dulu? Sekarang gadis itu akan menikah. Rasanya ia tak punya lagi kesempatan. Mas teman masa kecilnya Irene ya? Giliran Arham bertanya. Iya mas, dulu suka main bareng. Pas kita ABG malah suka makan bareng. Aku dulu pernah naksir kakaknya Irene. Jadi ya gitu, sering ngajak dia makan cuma karena ingin dapat informasi tentang kakaknya. Raival tertawa kecil teringat kelakuannya dulu. Oh, hanya itu balasan Arham. Terus sekarang masih suka kakaknya? Kesini mau nanya tentang kakaknya atau mau ketemu Irene? Arham bertanya tepat menuju sasaran. Membuat Raival sedikit tersentak. Udah lama gak ketemu Irene, jadi sekalian aja main kesini. Soalnya aku juga habis dari tempat Aska. Raival memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Sebenarnya niatnya ingin PDKT sama gadis tomboy itu. Tak dinyana calon gebetan sudah punya tambatan. Bukan sekedar pacar, tapi calon suami. Oh, emang dulu waktu ABG gak suka Irene? Suka kakaknya? Sekarang jadi suka Irene? Arham masih tak percaya jika Raival tak memiliki ketertarikan pada Irene. Ia yakin benar tujuan Raival datang ke pondok karena memang tertarik pada Irene. Kecemburuan meronta-ronta dari bilik jeruji jiwanya. Raival menggaruk kepalanya dengan sedikit nyengir. Ya sebenarnya emang ada ketertarikan, tapi Irene kan udah punya Mas Arham. Jadi aku harus mundur teratur. Raival pun tak punya pilihan lain untuk jujur. Bagus, itu namanya tahu diri, balas Arham datar. Terasa benar ada persaingan sengit di antara keduanya. Tentu Arham harus menyiapkan amunisi untuk mempertahankan Irene dari gangguan cowok lain. Sejak sayur asamnya viral karena berhasil menggait hati calon mertua, nama Irene semakin dikenal di kalangan pesantren. Terlebih dia calon istri Arham. Selain itu, Irene sering memasak di dapur dan masakannya ini disukai sebagian besar santri. Ia seperti pengganti dari sosok Mira yang telah pindah mengikuti suami. Karena itu banyak yang diam-diam mengagumi Irene dan ini membuat Arham cemburu.
Semenjak mengenal cinta, pelan-pelan Irene memperhatikan penampilannya. Yang tadinya cuek merawat muka, sekarang rajin maskeran dan menggunakan pelembab. Yang sebelumnya malas mandi, sekarang rajin mandi kadang sampai 3 kali. Apalagi jika ada kesempatan yang bisa mempertemukannya dengan Arham, dia akan mengenakan pakaian terbaiknya. Belum lagi perawatan badan karena sebentar lagi menikah. Jadi dia melakukan beberapa treatment agar nanti bisa tampil cantik di depan suami. Jadilah Irene yang semakin berkilau bak intan permata. Irene kembali memasuki ruang tamu membawa minuman dan aneka cemilan. Bibi Rohma ikut membantu membawakan bakmi goreng Jawa buatan Irene. Aromanya yang sedap mengundang selera siapapun yang menciumnya. "Ayo Mas Reifal dimakan bakminya. Ini Neng Irene yang masak. Ustadz Arham juga silakan. Enak banget bakminya." Bibi Rohma menyajikan bakmi goreng di meja. "Wah, makasih Bu. Jadi ngerepotin saya. Tapi penasaran juga rasa bakmi goreng bikinan Irene." Reifal tersenyum cerah menatap seporsi bakmi goreng di hadapannya. Bakmi itu terlihat sangat menggugah selera. Arham dan Reifal menyantap bakmi itu dengan lahap. Baru saja Arham hendak melontarkan pujian, Reifal mengambil start lebih dulu. "Masakanmu enak banget, Ren. Gak nyangka kamu bisa masak seenak ini." Reifal tak menduga dibalik keabsurdan Irene, gadis itu menyimpan potensi luar biasa. Benar-benar unpredictable. "Alhamdulillah, aku lagi senang belajar masak." Irene melirik Arham yang tengah melahap makanannya seolah tak peduli dengan perbincangan antara dirinya dan Reifal. "Beruntung banget yang jadi suamimu nanti. Tiap hari dimasakin makanan enak," ucap Reifal lagi. Lagi-lagi Arham cemberut. "Kenapa nggak buka restoran aja sih? Kamu kayaknya bakat masak ya. Pasti laris nanti." Reifal tak berhenti memuji Irene. "Ah, aku belum pede. Aku masih belajar masak," sahut Irene dengan senyum mereka. Hati Arham semakin panas seperti tersulut api yang berkobar di dalam sana. Ia tak suka Reifal memuji calon istrinya setinggi langit. "Us-us, masakanku enak gak?" tanya Irene seraya menggerakkan bola matanya ke arah Arham. Cuma satu kata tak jelas yang terlontar dari bibir Arham. "Kok cuma gak enak ya?" Irene memasang tampang dark face-nya. "Enak," balas Arham singkat. "Kok cuma gitu doang mujinya? Kayak gak ikhlas bilang enak." Irene kesal dengan sikap Arham yang mendadak dingin. "Enak sayang, enak banget. Calon istrinya Us-us mah tiada duanya kalau masak." Arham melebarkan senyumnya meski ada rasa kesal pada Reifal. Hati Irene bergetar. Ini pertama kali Arham memanggilnya sayang. Reifal menatap Irene dan Arham bergantian. Jelas ada cinta yang tengah bersemi di antara mereka. "Alhamdulillah kalau Us-us suka. Nanti Mas bakal lebih semangat belajar masak." Irene melebarkan senyumnya. Reifal tersedak mendengar panggilan Arham dan Irene yang tak biasa. Antara ingin tertawa, tapi juga berusaha menahannya. "Oh ya, aku penasaran pengen keliling pondok. Pengen lihat-lihat, kayaknya asri banget. Irene mau kan nemani Reifal?" Reifal menaikkan kedua alisnya. Arham tak bisa tinggal diam. Ia segera menyelah. "Gak bisa. Irene mau lanjut masak. Kalau mau keliling pondok, biar saya yang mengantar." Semangat Reifal turun seketika. Ia ingin ditemani Irene. Apa daya, calon suami Irene cemburuan. Irene melihat ada gelagat kecemburuan di wajah Arham. "Iya, aku mau lanjut masak. Kamu ditemani Us-us saja." Reifal hanya mengangguk. Ia melirik Arham yang menatap tajam ke arahnya dengan pandangan kurang bersahabat. "Kalian berapa lama sih pacaran? Udah mantep ingin nikah?" Reifal tak dapat menahan rasa penasarannya. "Kita nggak pacaran sih, cuma emang saling suka dan mutusin untuk menikah secepatnya," jawab Irene. "Mantap ya, belum lama kenal tapi udah mantap menikah," tanggap Reifal. "Iya, karena menikah itu hal yang baik untuk disegerakan. Saya sudah yakin memilih Irene, begitu juga dengan Irene, sudah yakin memilih saya," ucap Arham. Reifal menyunggingkan satu senyum. "Keren banyak sebenarnya cewek yang suka. Tapi gimana ya, aku belum nemu yang cocok."
Rival sedikit menyombongkan diri agar tidak terkesan terlalu mengenaskan sebagai seorang jomblo. Jadi ada kesan dia jomblo bukan karena gak laku, melainkan belum menemukan yang cocok. Oh gitu, saking banyaknya yang suka ya mas, jadi bingung milih, timpal Arham. Ya begitulah, jawab Rival dengan senyum. Belagu, bekik Arham dalam hati. Ustadz muda itu semakin berang kala memergoki Rival mencuri pandang untuk memandangi Irene. Sayang, kamu mau lanjut masak kan? Biar us-us saja yang nemani Rival. Arham tersenyum semanis mungkin. Irene semakin tersipu mendengar kata sayang 2 kali tercetus dari bibir Arham. Iya, mas mau lanjut masak. Rey, aku tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Irene beranjak dan berlalu menuju dapur. Waalaikumsalam. Rival meracau dalam hati. Dasar Ustadz lebay, cemburuan. Sementara itu di sebuah konter depan gang, seorang pria tampak sibuk mengetik beberapa huruf. Ia memberanikan diri mengetik sesuatu yang sudah ia rencanakan jauh-jauh hari. Assalamualaikum Sabrina, aku cuma ingin bilang, aku ingin datang ke rumah orang tuamu untuk melamarmu. Apakah kamu mengizinkan? Aku siap dengan apapun jawabanmu. Pemuda itu tak tahu, cinta pertamanya yang menerima pesan itu hanya mampu dia membeku diselimuti kegalauan dan kebingungan yang berimbas pada menurunnya konsentrasi dalam mengajar. Menerima rasanya belum siap, menolak juga rasanya sayang, karena jauh di lubuk hatinya, ada sedikit rasa dan ia tak rela jika pengagumnya ini berhenti mengejarnya. Serba salah menjadi perempuan. Tak ingin kehilangan, tapi juga ragu untuk melangkah. Apalagi seantero pesantren tahu, sayur asam fenomenal Irene telah berhasil menaklukkan sang calon mertua. Ia tahu, harapannya semakin tipis untuk bisa bersama Arham. Apa ia harus memberikan kesempatan untuk Arzan?